الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan Muharram di malam yang sunyi, bulan Muharram tiba. Kusambut dengan doa dan zikir merdu, dengan sukacita, mengingat kebesarannya dengan berbagai cerita. Kisah masa lalu terukir dalam hati dan di balik. Muharram, bulan yang suci, mendalam penuh cerita, mengundang kita merenung akan puasanya. Sejarah di bulan Muharram tersembunyi dalam makna. Keajaiban cintanya yang tak terhingga. Lembutnya cahaya bulan purnama bersinar di jagat raya, memantulkan keindahan di langit yang tenang lagi perkasa. Namun di bumi
sejumlah peristiwa besar, ternganga, terkisah, termakna, terhanyut banyak kata. Kisah pertaubatan Nabi Adam saat turun dari surga, Nabi Idris diangkat ke langit tingginya, Taurat turun kepada Nabi Musa, dikeluarkannya Nabi Yusuf dalam penjara. Semua ada di Muharram. Kisah agung tertulis sangat dalam. Muharram. Ada pula kisah Nabi Ibrahim terbakar oleh api penguasa kejam, namun api terasa padam karena kuasanya tak kenal siang dan malam. Dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, diberinya Nabi Sulaiman kekuasaan, disembuhkan Nabi Ayub dari sakit berkepanjangan. Muharram, bulan penuh kesaksian, dalam serpihan titik-titik kehidupan terukir legenda tentang keberanian dan pengorbanan. Berkobar cinta ilahi penuh kesabaran, menyala di hati yang menjadi keadilan dan kedamaian. Muharram, bulan penuh hikmah dan kebijaksanaan, mengajar kita tentang ketabahan dan kesabaran. Betapa cinta itu menggetarkan jiwa atas kuasa Allah yang maha bijaksana, mengalir dalam doa-doaku dalam nestapa, memohon ampunan dan petunjuknya agar hati ini tetap teguh di jalannya, menyongsong masa depan yang lebih bermakna. Bulan Muharram, wahai saksi sejarah yang abadi, pancarkanlah cahaya dan suci. Jadikanlah hati ini tempat singgahmu, agar terus terjaga dalam zikir dan khusyuk. Di setiap detiknya, Muharram mengingatkan bahwa hidup akan selalu butuh perjuangan. Namun di antara duka dan kesedihan, terbitlah ikanmu dengan membara, yaitu harapan. Dalam riuh rendahnya zaman yang berlalu, bulan Muharram tetap menjadi tanda kebesaranmu, mengajarkan bahwa cinta perlu teguh, bahwa doa perlu khusyuk. Mari kita merenung di Muharram ini, bulan yang penuh rahmat dan suci, mengenang perjuangan dan pengorbanan agar hati selalu ada perdamaian. Biarlah puisi ini menjadi saksi bisu dan terinspirasi akan keindahan dan kedalaman Muharram ini, mengajarkan kita arti hidup yang bernilai dan makna sejati dari cinta yang abadi. Muharram, bulan yang selalu agung bermakna untuk berlindung di bawah naungannya, menyelami kedalaman makna keagungannya, dan merasakan cintanya yang tak terbatas selamanya. Muharram menegurku untuk selalu berdoa, ingatkan akan kuasa Sang Pencipta, memohon ampunan atas limpahan dan doa, juga pantang putus asa dengan upaya. Muharram mengajarkan cinta Islam sebagai agama sempurna,
cinta yang elok dari iman dan takwa, cinta yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih ya Rabb, Kau ciptakan Muharram agar menjadi pelajaran mendalam melalui kisah yang terekam. Muharram, Muharram, Muharram. Muharram menjadi awal menata masa depan dengan terus memohon ampunan. Semoga Allah mengizinkan semua doa kita dikabulkan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu qabla al-kalam wal kalamu bil ibtisam wal ibtisam ramzul islam wal islamu dinus salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama dan yang paling diutamakan, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita hadirat ilahi Rabbi yang mana telah menciptakan gugusan-gugusan bintang tanpa tiang tapi tidak roboh, yang mana telah menciptakan gunung-gunung tanpa fondasi tapi tidak hancur. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki sehingga kita tidak akan pernah bisa mampu untuk menghitungnya. Wa yata'uddu ni'matallah ila tuhsuha. Seandainya hamba-hambaku menghitung-hitung nikmat kata Allah, maka tidak akan pernah mampu untuk terhitung. Tak lupa salawat berbingkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang rela tertancap anak panah, Nabi yang rela bercucuran darah, Nabi yang gak pernah ke Jepang tapi namanya selalu terbaca. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman nenek naik Honda hingga zaman nenek naik Toyota. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdiri di sini bukan seperti patung Liberty, berdiri tanpa arti, membawa buku tanpa isi dan membawa obor tanpa api. Tapi berdiri saya di sini akan menyampaikan satu kata, dua kata yang akan saya petah-patahkan menjadi beribu-ribu kata, berjuta-juta kata yang insya Allah akan saya beri judul peringatan Tahun Baru Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 1445 Hijriah dan insya Allah kita akan melangkah ke tahun 1446 Hijriah. Marilah kita sambut tahun baru Islam ini dan kita isi dengan kertas-kertas kosong dan berisikan tinta-tinta emas demi kesuksesan di masa yang akan datang nanti. Dan marilah kita tengok ke belakang sejenak dalam lembaran-lembaran yang penuh dengan catatan-catatan. Jadikanlah hal tersebut sebagai pengalaman dan suri tauladan yang baik untuk kita, yang baik kita ambil dan yang buruk kita singkirkan. Hadirin wal hadirat,
Pengalaman adalah guru terbaik. Sudah barang tentu kita di tahun sebelum-sebelumnya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada tahun sekarang dan tahun yang akan datang kita perbaiki diri kita agar menjadi lebih baik. Kita perbaiki diri kita ke jalan yang lurus. Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sebelum ajal itu datang kepada kita semua. Pada hakikatnya ajal itu akan datang kepada kita semua, tapi kita tidak akan tahu kapan ajal itu datang kepada kita semua. Sekelas Nabi Muhammad pun gak tahu kapan ajalnya datang, karena pada hakikatnya ajal itu hanyalah rahasia Allah SWT. Seperti yang Allah telah berfirman dalam Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Al-ayat. Yang artinya wa likulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki ajal. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal itu datang kepada mereka, la yastakhiruna sa'ata, mereka tidak akan bisa menunda-menundakan, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dipercepat walau sesaat pun. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamu alaikum